Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Yuliendah Arifin, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5 dengan NIM 05011910006 Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang manajemen kelas. Mari kita simak videonya teman-teman. Jangan lupa untuk like dan subscribe akun ini. Manajemen kelas. Apa sih manajemen kelas itu teman-teman? Ya, manajemen kelas adalah seperangkat kegiatan guru untuk menciptakan situasi kelas yang kondusif dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran yang optimal. Nah, tujuan pembelajaran manajemen kelas sendiri adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, menyenangkan, sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan tenang dan peserta didik dapat mengembangkan kemampuannya semaksimal mungkin dan membentuk perilaku berbudaya dan berakhlak mulia. Keberhasilan guru mengajar di kelas tidak cukup bila hanya berbekal pada pengetahuan tentang kurikulum, metode mengajar, media pengajaran, dan wawasan tentang materi yang akan disampaikan kepada anak didik. Di samping itu, guru juga harus menguasai kiat manajemen kelas. Guru hendaknya dapat menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas yang menguntungkan bagi anak-anak didiknya supaya tumbuh iklim pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Pengertian manajemen kelas menurut para ahli sendiri, Johnson dan Bani menguraikan bahwa manajemen kelas merupakan keterampilan yang harus dimiliki guru dalam memutuskan, memahami, mendiagnosis, dan kemampuan bertindak menuju perbaikan suasana kelas terhadap aspek yang perlu diperhatikan dalam manajemen kelas itu adalah sifat kelas, pendorong kekuatan kelas, situasi kelas, tindakan seleksi, dan kreatif. Sementara Adnan Sulaiman mendefinisikan manajemen kelas merupakan serangkaian perilaku guru dalam upaya menciptakan dan memelihara kondisi kelas yang memungkinkan peserta didik mencapai tujuan belajar secara efisien atau memungkinkan peserta didik belajar dengan baik. Nah teman-teman, dalam manajemen kelas ada pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan oleh guru untuk menyelesaikan suatu masalah yang terjadi dalam kelas. Nah, pengertian pendekatan sendiri adalah pendekatan pembelajaran diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang dalam proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang bersifat umum. Adapun pendekatan merupakan unsur terpenting yang harus dikuasai pengajar sebelum mempersiapkan perencanaan pembelajaran. Seorang guru terlebih dahulu harus menetapkan bahwa penggunaan suatu pendekatan memang cocok dengan hakikat masalah yang ingin ditanggulangi. Namun perlu kita ingat bahwa setiap guru menggunakan pendekatan yang berbeda-beda dalam mengelola kelas, di mana berarti respon yang diberikan oleh guru ketika menghadapi suatu permasalahan yang sama, pendekatannya bisa berbeda-beda. Cara mereka mengontrol itu berbeda-beda, dan bagaimana sikap atau respon yang ditunjukkan oleh peserta didik juga akan berbeda-beda tergantung kepada bagaimana guru itu melakukan tindakan disiplin atau pengelolaan terhadap kondisi seperti itu. Nah, dengan adanya pendekatan pembelajaran, guru dapat lebih menguasai kelas dengan menggunakan pendekatan-pendekatan tersebut. Nah, teman-teman, tujuan dari pendekatan pengelolaan kelas sendiri ialah yang pertama, mewujudkan situasi kelas baik sebagai lingkungan belajar maupun kelompok belajar sehingga memungkinkan murid untuk mengembangkan kemampuannya semaksimal mungkin. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. Menyediakan dan mengatur fasilitas atau alat bantu belajar yang mendukung dan memungkinkan murid belajar dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual murid dalam kelas. Lalu yang terakhir, yang keempat, ada membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya.
Nah, teman-teman langsung saja ke pendekatan-pendekatan manajemen kelas. Yang pertama ada pendekatan otoriter atau autoritarian. Pendekatan otoriter adalah suatu pengendalian perilaku peserta didik oleh guru. Tujuan utama dari guru melakukan pendekatan otoriter adalah untuk mengendalikan perilaku peserta didik, karena gurulah yang paling mengetahui dan berurusan dengan peserta didik. Akan tetapi, dampak dari pendekatan ini memungkinkan adanya anak-anak yang takut dan membuat anak itu jadi tidak termotivasi untuk mengikuti pelajaran kita. Lalu yang kedua ada pendekatan intimidasi. Pendekatan intimidasi adalah pendekatan yang memandang pengelolaan kelas sebagai proses pengendalian perilaku peserta didik. Nah, pendekatan ini berbeda dengan pendekatan otoriter yang menekankan perilaku guru yang manusiawi. Nah, pendekatan intimidasi ini menekankan pada perilaku guru untuk mengintimidasi. Nah, bentuk-bentuk dari intimidasi itu seperti hukuman yang kasar, ejekan, hinaan, paksaan, dan menyalahkan peranan peserta didik berperilaku sesuai dengan perintah guru. Nah, teman-teman, pendekatan ini boleh dilakukan, hanya saja ada batas-batas tertentu yang tidak bisa dilanggar oleh guru. Hal ini juga tidak boleh terlalu sering dilakukan karena akan menjadi kebiasaan dan membuat peserta didik kita merasa tidak nyaman. Nah, dari hari ini hubungan antara guru dan peserta didik atau kedekatan antara guru dan peserta didik akan rusak. Lalu yang ketiga ada pendekatan permisif atau kebebasan. Nah, pendekatan permisif adalah pendekatan yang menekan perlunya memaksimalkan kebebasan siswa. Tema sentral dari pendekatan ini adalah apa, kapan, dan di mana juga guru hendaknya membiarkan peserta didik bertindak bebas sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, peranan guru sendiri dalam pendekatan ini adalah untuk meningkatkan kebebasan peserta didik, karena dengan itu akan membantu pertumbuhan secara wajar. Guru boleh ikut andil atau ikut campur dalam hendaknya seminimal mungkin dan berperan sebagai pendorong mengembangkan potensi peserta didik secara penuh. Lalu yang keempat ada pendekatan buku masak. Pendekatan buku masak adalah pendekatan yang berbentuk rekomendasi yang berisi daftar-daftar yang harus dilakukan atau yang tidak harus dilakukan oleh seorang guru apabila menghadapi berbagai tipe masalah manajemen kelas. Lalu yang kelima ada pendekatan instruksional. Pendekatan instruksional adalah pendekatan yang mendasarkan kepada pendirian bahwa pengajaran yang dirancang dan dilaksanakan dengan cermatan mencegah timbulnya sebagian besar manajerial kelas. Pendekatan ini berpendapat bahwa manajerial yang efektif adalah hasil perencanaan pengajaran yang bermutu. Dengan demikian, peranan guru adalah merencanakan dengan teliti pelajaran yang baik, kegiatan belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan setiap peserta didik. Lalu yang keenam ada pendekatan modifikasi tingkah laku atau behavior modification. Nah, pendekatan pengubahan perilaku ini didasarkan pada prinsip-prinsip psikologi behaviorisme. Prinsip utama yang mendasari pendekatan ini adalah perilaku merupakan hasil proses belajar yang dipengaruhi oleh lingkungannya. Jadi maksudnya adalah perilaku seorang anak itu adalah hasil pembelajaran dari lingkungan sekitarnya dia. Nah, dalam pendekatan ini peranan guru adalah membantu anak belajar perilaku yang diharapkan secara sosial. Perilaku baik akan dikuatkan dan perilaku yang tidak baik akan diabaikan. Lalu selanjutnya yang ketujuh ada pendekatan iklim sosioemosional. Nah, pendekatan ini dipengaruhi oleh ilmuwan psikologi bernama Carl Rogers, di mana ia menganggap bahwa yang pertama, anak secara efektif jika ada hubungan anak belajar secara efektif
Jika ada hubungan interpersonal yang baik antara guru dan peserta didik, serta peranan peserta didik untuk menciptakan iklim sosio-emosional yang positif. Lalu yang kedua, terciptanya hubungan yang baik antara guru dan peserta didik yang senantiasa gembira, penuh gairah dan semangat, bersikap optimistik dan realistik dalam belajar. Pendekatan ini menekankan pada freedom to learn, yaitu kebebasan dalam belajar. Nah, yang termasuk ke dalam freedom to learn ini termasuk yang pertama, communicating realness, di mana guru menjadi dirinya sendiri, bersikap real kepada siswa. Apa yang dirasakan guru, itulah yang dia tunjukkan kepada peserta didiknya. Lalu yang kedua ada communicating acceptance. Ialah bersifat menerima dan percaya kepada siswa, yakin akan kemampuan siswa, serta peduli dan menghargai apa yang siswa kita lakukan, apa yang siswa kita dapatkan. Lalu yang ketiga adalah communicating empathetic understanding, ialah guru memahami sudut pandang siswa dan guru sensitif terhadap perasaan siswa. Artinya di mana ketika kita menjelaskan sebuah materi, kita memahami dari mana siswa ini memandang materi yang kita jelaskan. Lalu yang keempat ada effective communication, ialah berkomunikasi secara efektif dengan siswa. Lalu yang kelima ada utilizing reality therapy, ialah usaha untuk berfokus pada peningkatan diri dan menjauhi berkutat pada masa lalu, mengontrol pikiran dan perilaku. Dalam pelaksanaannya, siswa diberikan kebebasan memilih guru yang ingin diajak berdiskusi. Lalu yang keenam ada developing a democratic classroom, ialah mengembangkan suasana kelas yang demokratis. Lalu yang ketujuh yang terakhir adalah employing logical consequences, ialah memberikan hukuman atau sanksi yang logis atau sesuai dengan perilaku menyimpang yang dilakukan. Nah, kemudian yang kedelapan ada pendekatan proses kelompok. Nah, didasarkan pada teori-teori psikologi di sosial, pendekatan ini didasarkan pada asumsi-asumsi berikut. Yang pertama, memandang bahwa pengalaman belajar berlangsung dalam konteks kelompok sosial. Lalu yang kedua, membuat kelompok belajar namun tetap memperhatikan kontribusi individual. Lalu yang ketiga, peran guru adalah menciptakan dan membina solidaritas, produktivitas, dan hasil dari kelompok. Nah, keunggulan dari pendekatan ini yang pertama adalah saling membantu. Anak yang pintar akan membantu yang kurang pintar. Ada temannya yang membutuhkan, maka anak yang mampu akan mengulurkan tangan untuk membantunya. Nah, kemudian yang kedua ada anak merasa nyaman karena belajar dengan teman seumuran. Karena tidak ada perbedaan antara anak si pintar dan si orang pintar. Karena anak-anaknya menjadi bersatu, maka anak menjadi nyaman karena belajar bersama dengan yang seumuran. Ketika dia tidak paham, dia bisa bertanya kepada temannya. Tapi ini pun memiliki kelemahan. Yang pertama, intimidasi. Lalu yang kedua, social loving, ialah merasa ada orang lain yang bisa melakukan tugas itu. Lalu yang terakhir, yang ketiga adalah group things, yaitu mengikuti kelompok. Lalu yang kesembilan ada pendekatan eklektik. Istilah pendekatan eklektik ialah eclectic counseling, menunjuk pada suatu sistematika dalam konseling yang berpegang pada pandangan teoritis dan pendekatan approach, yang merupakan perpaduan dari berbagai unsur yang diambil atau dipilih dari berbagai konsepsi pendekatan. Wilfred Weber menyatakan bahwa pendekatan dengan cara menggabungkan semua aspek terbaik dari berbagai pendekatan manajemen kelas untuk menciptakan suatu kebulatan atau keseluruhan yang bermakna secara filosofis, teoritis, dan atau psikologis dinilai benar, yang bagi guru merupakan sumber pemilihan perilaku pengelolaan tertentu yang sesuai dengan situasi disebut pendekatan eklektik.
Ada dua syarat yang perlu dikuasai oleh guru dalam menerapkan pendekatan eklektik, yaitu yang pertama, menguasai pendekatan manajemen kelas yang potensial seperti pendekatan pengubahan perilaku, pendekatan iklim sosio-emosional, dan pendekatan proses kelompok. Lalu yang kedua, dapat memilih pendekatan yang tepat dan melaksanakan prosedur yang sesuai dengan baik dalam masalah manajemen kelas. Lalu yang ke-10 ada pendekatan analistik pluralistik. Berbeda dengan pendekatan eklektik, pendekatan analistik pluralistik memberi kesempatan kepada guru untuk memilih strategi manajemen kelas. Gabungan beberapa strategi dari berbagai pendekatan manajemen yang dianggap mempunyai potensi besar berhasil menanggulangi masalah manajemen kelas dalam situasi yang dianalisis. Guru yang bijaksana menghargai pendekatan dan strategi manajemen kelas yang baik. Dengan demikian, pendekatan analitik merupakan pemilihan di antara berbagai strategi manajemen kelas, suatu atau beberapa strategi yang mempunyai kemungkinan menciptakan dan menampung kondisi-kondisi yang memberi kemudahan kepada pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, ada 4 tahap pendekatan analitik pluralistik. Yang pertama, menentukan kondisi kelas yang diinginkan. Nah, dalam hal ini, guru perlu mengetahui dengan jelas dan mendalam tentang kondisi-kondisi yang menurut penilaiannya akan memungkinkan pengajar secara efektif. Lalu yang kedua ialah menganalisis kondisi kelas yang nyata. Nah, dengan mengadakan analisis ini akan memungkinkan guru mengetahui kesenjangan antara kondisi yang sekarang dan yang diharapkan. Kemudian kesenjangan yang timbul jika guru gagal mengambil tindakan pencegahan. Lalu guru juga bisa mengetahui kondisi sekarang yang perlu dipelihara dan dipertahankan karena dianggap kurang baik. Nah, yang ketiga ini ada memilih dan menggunakan strategi pengelolaan guru yang efektif. Strategi pengelolaan guru yang efektif adalah guru mampu menguasai berbagai strategi manajerial yang tergantung dalam berbagai pendekatan manajemen kelas dan mampu memilih dan menggunakan strategi yang paling sesuai dalam situasi tertentu yang dianalisis sebelumnya. Lalu kemudian yang terakhir, yang keempat adalah menilai keaktifan pengelolaan proses. Nah, proses penilaian ini memusatkan perhatian kepada 2 perangkat perilaku, yaitu yang pertama, perilaku guru, yaitu sejauh mana guru telah menggunakan perilaku manajemen yang direncanakan dan akan dilakukan. Kemudian yang keduanya adalah perilaku peserta didik, yaitu sejauh mana peserta didik berperilaku yang sesuai, yaitu apakah mereka telah melakukan apa-apa yang diharapkan untuk dilakukan. Contohnya, pada pendekatan analitik pluralistik, guru bisa menangani masalah yang terjadi di dalam kelas dengan mudah, seperti anak yang nakal, berkelahi, anak yang pemalu, dan lain-lain. Karena dalam pendekatan analitik pluralistik, guru bisa memilih strategi manajemen kelas yang dianggap paling berpotensi untuk pembelajaran. Nah, teman-teman, tak terasa waktu telah banyak berlalu dan materi yang harus saya bahas telah selesai saya sampaikan tadi. Nah, teman-teman, untuk menutup perjumpaan kita, mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga materi yang tadi saya sampaikan dapat menjadi manfaat bagi teman-teman sekalian dan menjadi manfaat bagi diri saya sendiri. Teman-teman, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.